was contact water and airflow. Enter frequency 100.8. Select antenna for desired target area. Pemohon CV. Slow check. Double check. Power up. For more information, Contact 353-887. Ready for transmission. Ready for transmission. Systems go. Status board says go. Great music, good company, and a message of hope. It is a priority 1 message. Program to air in 5, 4, 3, 2. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Senang berjumpa kembali bersama Bapak Ibu sahabat pendengar setia di 100,8 FM Radio Amigos, bikin hidup lebih berarti, dalam program Berita Firman Tuhan saat ini. Bersama saya Pendeta Jerry Rambing, dan di studio saya sudah kedatangan seorang narasumber yang akan menjadi berkat kita saat ini, yaitu Bapak Pendeta Ronald Aruben MTH. Tema atau topik adalah menjadi serupa dengan gambaran anaknya. 30 menit ke depan kita akan mendengarkan kebenaran ini. Dan bagi sahabat pendengar yang ingin bertanya atau ingin doakan, silakan hubungi nomor tunggal kami di 0853 9898 0421, 0853 9898 0421. Tentu sesudah firman Tuhan disampaikan. 30 menit ke depan Pak Pendeta Aruben akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan kita akan menyapa dulu beliau. Shalom Pak, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Tuhan Tentu Yesus dahsyat ya. Amin. Ya, lama tidak ketemu sama saya. Tapi hari ini Bapak ada yang eksis dan selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Dari wajahnya ini ada hal yang luar biasa disampaikan ini. Oke, 30 menit ke depan kita akan mendengarkan kebenaran ini, dan tentunya dibuka di dalam doa. Pak Pendeta Aruben MTH. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, hari yang indah kembali Tuhan anugerahkan kepada kami pada saat ini untuk mendengar renungan pagi. Terpujilah nama Yesus. Kami siap untuk menerima berkat firman-Mu, sehingga hati kami siap terbuka untuk ditaburi benih ilahi yang dari sorga. Itu firman kebenaran yang akan memerdekakan kami. Kami siap terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sahabat Amigos yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini kembali kita akan dengarkan renungan firman Tuhan yang terambil dari surat Roma pasal 8 ayat 29 sampai ayat yang ke-31. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sahabat Amigos yang diberkati oleh Tuhan, Roma pasal 8 dikatakan tadi dalam firman-Nya, berkata bahwa semua orang yang dipilih oleh Tuhan, dikatakan oleh firman Allah, mereka ditentukan oleh Tuhan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus. Luar biasa. Menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus. Inilah tema kita pada hari ini, sehingga menimbulkan satu pertanyaan, mengapa kita harus menjadi dengan segambar dengan Dia, gambaran anaknya Yesus Kristus. Sahabat Amigos yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah rencana Allah sejak awal, supaya umat manusia, orang-orang yang ada di muka bumi ini, menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Sebab Yesus Kristus dikatakan oleh firman Allah adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saya akan baca lagi dalam Injil Matius pasal yang ke-16. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Di sini dikatakan oleh firman Tuhan sampai ayat yang ke
18. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Yesus satu saat bertanya kepada murid-muridnya, menurut kata orang, siapakah anak manusia itu? Dan jawaban pun muncul dari murid-muridnya. Itu sama dengan survei sederhana yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apa tanggapan orang? Dan mereka mulai menjawabnya berkata, Yohanes Pembaptis. Kemudian ada orang lain juga yang berkata, Elia atau Yeremia atau salah satu daripada para nabi. Itu jawaban daripada murid-murid berdasarkan pandangan masyarakat Yahudi pada waktu itu. Survei sederhana dilakukan oleh Tuhan Yesus tentang kata orang tentang Yesus itu. Tetapi tiba-tiba Yesus berkata kepada Petrus, dikatakan, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Dia bertanya kepada mereka, Petrus dan teman-temannya. Dan Petruslah yang tiba-tiba mendapat ilham roh, mendapat pengertian dari Bapa Surgawi. Mengatakan di dalam ayat yang ke-16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mesias, kata-kata yang tidak asing lagi kita dengarkan. Namun kita harus perhatikan di sini bahwa setiap dikatakan Mesias selalu dirangkaikan dengan kata anak Allah yang hidup. Penting hal ini. Mesias adalah anak Allah yang hidup. Mengapa? Ada dalam kitab Korintus 1 Korintus 11, di sana Rasul Paulus mengatakan begini. 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Satu-satunya rasul yang dengan tegas, dengan lugas dan berani berkata, jadilah pengikutku. Oleh karena Paulus yang dengan berani mengatakan itu sudah menjadi pengikut Kristus. Karena Kristus itu adalah teladan dari sorga bagi kita sekalian. Anak Allah yang taat, yang dengar-dengaran, yang dalam Alkitab sendiri katakan, Yesus pernah berkata begini kepada mereka, kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang pada zaman Yesus. Dia katakan, apa yang Bapa perlihatkan kepadaku, apa yang Bapa sampaikan, itulah yang aku sampaikan, itulah yang aku perbuat. Jadi anak Allah, Mesias, Yesus Kristus tidak pernah mengatakan yang lain selain dari Bapa yang di sorga mengungkapkan, menyatakan segala sesuatu. Dan inilah contoh teladan yang baik sekali bagi kita sekalian, gereja Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Nasihat Paulus juga dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-16 berkata begini, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Yesus Kristus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat.
Mengapa Paulus katakan ikutilah teladanku? Oleh karena dia telah menerima teladan itu dari anak Allah yang sudah datang dari sorga. Firman menjadi manusia. Ingat, kata anak Allah itu yang dikatakan oleh Petrus. Berarti ada maksud khusus daripada Tuhan. Karena kehendak Allah adalah memiliki anak-anak Allah yang taat di muka bumi ini. Sejak diciptakan manusia yang pertama. Di dalam Injil Lukas pasal yang ketiga dikatakan bahwa pasal 3 ayat yang ke-14 ayat yang ke-38. Lukas pasal 3 ayat 38 berkata, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Adam adalah anak Allah yang pertama di dunia ini. Diciptakan serupa dengan gambar Allah. Anak Allah yang luar biasa tentunya. Karena tangan Tuhan yang menciptakan langsung ini Adam. Kalau Adam menjadi anak, berarti Tuhan menjadi bapaknya. Dan ini hubungan yang luar biasa di Taman Eden di sana. Belum ada dosa, sehingga ada hubungan yang lurus langsung dengan sorga, langsung dengan Allah yang ada di takhta itu. Dalam kekudusan itu mereka melihat Allah. Itu sebabnya Yesus juga dalam Perjanjian Baru sempat mengatakan dalam Injil Matius pasal 5, berbahagialah mereka yang suci hatinya, bahwa mereka akan melihat Allah. Tidak ada dosa, sehingga hubungan dengan Tuhan adalah lurus, sehingga mereka dapat langsung melihat Allah. Kita kembali kepada topik kita, Adam, anak Allah. Sejak awal Allah menghendaki ada anak-anaknya di muka bumi ini yang dengar-dengaran kepadanya, yang takut akan Tuhan, yang akan membawa kemuliaan Allah di sorga itu terjadi juga di bumi. Tergambar juga dalam doa Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Supaya kehendak Allah berlaku di bumi ini, bahkan supaya kerajaannya menjadi nyata di muka bumi ini. Kerajaan Allah yang di sorga itu supaya datang ke bumi lewat anak-anaknya yang dia tempatkan di muka bumi ini sejak awal, sejak Adam. Adam adalah anak Allah. Itu Lukas 3 ayat 38. Tapi kita semua sudah tahu anak itu telah menjadi tidak taat. Diharapkan taat, tetapi ternyata dia tidak taat. Dia sudah melanggar perintah Tuhan, sehingga mereka harus keluar dari taman itu. Dan kita mengucap syukur kepada Tuhan di dalam firman Tuhan 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58 berkata begini. Ayat yang ke-45, ayat 45 berkata begini, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tapi yang alamiah, kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Sudah datang Adam yang terakhir, the last Adam, untuk menggenapi kehendak dari Allah sejak awal. Ada anak-anak yang taat kepada Tuhan, tapi karena anak yang pertama itu sudah tidak taat, datanglah Tuhan ke dunia ini. Firman menjadi manusia, menjadi contoh, menjadi teladan kepada kita sekalian, bahwa pemulihan itu dapat terjadi di dalam Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat yang ada di muka bumi ini. Sebab tidak ada nama yang lain yang olehnya kita dapat selamat selain di dalam Yesus. Itu Kisah pasal 4 ayat 12. Jelas sekali di sana dikatakan, hanya di dalam Kristus ada keselamatan dan ada pemulihan kembali menjadi anak-anak Allah yang taat di dalam Kristus. Itu sebabnya gereja akan diserupakan supaya menjadi seperti atau serupa dengan gambaran anaknya. Sebab anaknya inilah yang telah menjadi taat kepada Bapa di sorga. Satu-satunya manusia yang pernah hidup di muka bumi ini yang taat 100% kepada Bapa adalah Yesus Kristus, anak Allah yang hidup itu. Itulah yang dimaksud Yesus sampai dia harus bertanya kepada murid-muridnya, apa makna Mesias, anak Allah yang hidup itu, yang sudah disampaikan oleh Petrus lewat ilham roh. Paulus sempat ingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus 1 ayat 16 dan 17 supaya mereka mendapat roh hikmat dan wahyu, supaya dapat mengenal Dia dengan benar, supaya kita dapat mengenal
rahasia anak Allah ini dengan benar. Apa maksud tujuannya dia datang ke dalam dunia ini? Bukan cuma sekedar menjadi penebus dosa, tapi menjadi contoh dan teladan bagi kita sekalian. Bagaimana seorang anak itu taat kepada Bapa yang di sorga. Dia sudah menjadi contoh, dia menjadi teladan pola Allah yang diberikan oleh Tuhan di muka bumi ini. Sehingga tidak ada yang lain selain daripada kita mau belajar kepadanya, bahkan kita mau diserupakan segambar dengan dia. Itulah kebenaran Allah. Yesus anak Allah. Dan suara itu berkata kepada anak Allah itu setelah dia keluar dari air baptisan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Muncul kembali dalam Matius pasal 17 ketika 3 orang murid, 3 orang yang menjadi rasul nanti kelak, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Suara yang sama pun terjadi. Bahkan ada tambahan di sana. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Petrus dan teman-temannya melihat Yesus dalam gambaran kemuliaan anak Allah yang diutus dari sorga. Firman menjadi manusia. Ada kemuliaan Allah yang luar biasa. Itu memang benar, dia itu datang dari sorga. Suara itu datang supaya mereka mencontohi dia. Dialah anak yang memuliakan Tuhan. Dialah anak yang menjadi teladan. Sehingga tidak ada yang lain yang gereja bisa diserupakan selain menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus itu. Inti pemberitaan kita harus seperti itu. Diserupakan dengan Yesus Kristus. Supaya apa? Ketika suara itu berkata kepada anak itu, suara itu juga akan datang kepada kita apabila kita sudah menjadi seperti gambaran anaknya Yesus Kristus. Karena kehendak hati Bapa seperti itu bagi kita umat-umat manusia. Sejak dari Taman Eden di sana, Allah yang di surga menghendaki ada anak-anak yang dengar-dengaran yang taat kepada Tuhan. Tapi sangat disayangkan, mereka satu saat mereka tidak lagi mendengar Tuhan, tetapi Hawa mendengarkan suara yang lain. Bukan suara kebenaran lagi. Dia tidak taat lagi kepada Tuhan. Dia dengar suara yang lain. Itu suara setan, suara iblis. Dan dari sanalah manusia mulai kehilangan. Dan akhirnya jatuh di dalam dosa. Itu sebabnya, saudara yang diberkati oleh Tuhan, sahabat amigos yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah kita selalu mendengarkan suaranya. Suara yang dari sorga itu, lewat firman-Nya dan lewat kekuatan kuat kuasa Roh Kudus, hamba-hambanya yang dipakai oleh Tuhan menyuarakan kebenaran Allah, supaya kita mendengarkan suaranya yang sebenarnya, yang dari sorga melalui firman-Nya yang disampaikan. Dan sepanjang Alkitab dikatakan, barang siapa yang bertelinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ulangan pasal 28 juga mengatakan, kalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Mengapa kata mendengar itu dikatakan berulang-ulang di dalam Alkitab? Oleh karena manusia telah sendengkan telinga mereka bukan kepada suara kebenaran ketika di Taman Eden yang Tuhan tempatkan kepada mereka. Mereka sudah mendengarkan suara-suara yang lain, suara iblis yang datang mendekati mereka pada waktu itu. Dan di sanalah kegagalan manusia pertama kali yang Tuhan tempatkan menjadikan mereka menjadi anak. Dan Tuhan menghendaki mereka taat kepada Tuhan. Tapi kita bersyukur, kita bersuka cita sebab anak Allah sudah datang, namanya Yesus Kristus. Inilah harapan kita sesungguhnya bagi umat manusia, bagi gereja, supaya kita dapat menyenangkan hati Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kita perlu memiliki Dia. Dan biarlah Dia, Yesus Kristus anak Allah yang hidup itu, menjadi pola bagi kita sekalian. Pola gereja yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita, dan juga yang sudah diikuti oleh Rasul Paulus, sehingga tidak segan-segan dia katakan, turutilah teladanku. Sebab anak Allah itu Yesus Kristus sudah jumpa langsung dengan Paulus, dan Paulus memahami langsung apa yang dimaksud oleh Yesus Kristus. Yesus adalah gambar Allah, teladan dari sorga, menganugerahkan pola yang sebenarnya, kehidupan yang sebenarnya yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan hati Tuhan. Yesuslah yang berkenan kepada Bapa yang di sorga, satu-satunya manusia di muka bumi yang pernah lahir dan pernah ada. Oleh karena itu,
Dia menjadi contoh bagi kita sekalian, bagi gereja. Dan kita sekarang mau diserupakan segambar dengan anaknya Yesus Kristus itu, supaya kita berkenan kepada Bapa yang di sorga. Kita mendapat favor, kita mendapat perkenanan Tuhan. Paulus menasihati kepada jemaat yang ada di kota Roma, Roma 12 ayat 2, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jadilah serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus. Nah, dalam firman Tuhan dalam kitab Kisah pasal 2 42, Rasul-Rasul telah mengawali di sana ketika gerakan Allah pada awal itu, pada hujan awal sudah terjadi, Roh Kudus dicurahkan, dan Petrus yang dipakai oleh Tuhan bersama dengan rasul-rasul yang lain di dalam kitab Lukas itu, kitab Kisah Rasul-Rasul yang ditulis oleh Lukas itu, kisah pasal yang kedua, supaya mereka bertekun dalam pengajaran ini. Saya tambahkan dalam Kisah pasal 2 ayat 42 berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Itulah yang disebut dalam firman Tuhan apostolic doctrine. Mereka menyampaikan tentang Yesus, anak Allah, Mesias itu yang sudah datang dari sorga, menjadi pola dan teladan Allah bagi kita sekalian. Sebagai gereja harus dibangun sesuai dengan pola Allah itu, yang kemudian dilanjutkan oleh Rasul Paulus karena jumpa langsung dengan Mesias, anak Allah itu, dan kehidupannya diubahkan. Dia mengalami transformasi dan menjadi berkat untuk tubuh Kristus, jadi berkat untuk gereja pada awal perkembangannya. Dan luar biasa, sehingga pernah sempat dicatat dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 20, seluruh penduduk Asia mereka menerima berkat firman Tuhan. Mereka menerima kebenaran Allah ini lewat pelayanan daripada Rasul Paulus, lewat murid-muridnya dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia sampaikan kebenaran Allah ini. Di dalam kitab Kisah Rasul-Rasul pasal yang ke-31, di dalam pelayanannya daripada Rasul Paulus, dalam Kisah pasal yang ke-28 ayat 30 sampai 31 dikatakan, dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memerintahkan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang hidup itu, yang berkenan kepada Bapa yang di sorga. Ingat suara itu yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Orang yang dibenarkan dalam Kristus, yang dibenarkan di dalam anak Allah itu, dibenarkan oleh Tuhan dan berkenan kepada Bapa yang di sorga. Sama seperti suara sorga itu berkata kepada anak Allah Yesus Kristus. Itu sebabnya kita harus beriman kepadanya. Dalam surat juga kitab Galatia, kepada orang Galatia, Paulus berkata pada jemaat Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus hidup di dalam aku. Kristus adalah anak Allah. Pola Allah dari sorga sudah terpola dalam kehidupan daripada Rasul Paulus, sehingga dia katakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus, anak Allah yang luar biasa itu, sudah mengambil tempat di dalam hidupnya, dalam pribadinya. Dan itulah inti dari berita Injil yang harus dia sampaikan di mana-mana tempat, supaya pola dan teladan Allah itu menjadi bagian dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Mulai dari rasul-rasul, kemudian dilanjutkan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius, dan kepada Timotius dipercayakan supaya Timotius mempercayai kepada orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Dan ini terus turun-temurun sampai kepada anak-anak rohani dari Timotius, dan berlanjut terus sampai kepada dewasa ini. Gereja harus dibangun
sesuai dengan pola yang dari sorga itu, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan hati Bapa yang di sorga, menginginkan ada anak-anak yang dengar-dengaran kepadanya. Dan itu sudah terjadi di dalam Yesus Kristus. Sebabnya satu hal bagi gereja Tuhan akhir zaman, marilah kita mengikuti pola ini. Dan supaya kita dapat hidup sesuai pola, kita harus dengarkan firman-Nya. Dan ada pesan juga Rasul Paulus dalam Galatia pasal yang keempat. Sini ada ayat yang bagus sekali tentang hal ini. Galatia pasal 4 dikatakan di sini pada ayat yang ke-6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Supaya kita menjadi anak yang dengar-dengaran. Dia mengirimkan, menganugerahkan roh anaknya, roh Yesus Kristus di dalam hati kita. Supaya kita dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Seperti contoh Yesus pada waktu dia berada di dalam pelayanannya bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia selalu katakan kepada mereka, apa yang Bapa perintahkan kepadaku, itulah yang aku lakukan. Nah, kehidupan Kristus ini dianugerahkan kepada kita. Kehidupan anak Allah ini diberikan kepada kita. Diberikan roh anaknya. Spirit of Christ dianugerahkan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi anak Allah yang taat. Jadi anak Allah yang dewasa seperti dia. Nah, pentingnya pendewasaan rohani ini lewat hamba-hamba Tuhan yang ditunjuk oleh Tuhan. Sesuai dengan hatinya, kita mendengarkan firman itu terus-menerus supaya kita menjadi dewasa di dalam Kristus. Menjadi seperti gambaran anaknya Yesus Kristus. Sebab Yesus ketika melayani disahkan dari sorga. Dia mendapat Roh Kudus pada saat dia sudah dewasa, umur 30 tahun. Dia ketika keluar dari air baptisan, suara itu berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, anak Allah yang dewasa. Maka Roh Allah menguasai seluruh hidupnya dan dia mulai melayani pekerjaan Bapaknya 3,5 tahun sampai dia ada di atas kayu salib. Dan ketika dia berkata sudah selesai, apa yang dia sanakan selesai, dan ketika dia mati dan bangkit, dia naik ke surga. Dan itu pekerjaannya masih ada. Yesus berkata, Bapakku masih bekerja sampai sekarang ini juga. Yesus sebagai kepala gereja sudah selesai dia melaksanakan tugasnya. Sekarang dia anugerahkan kepada gereja. Mengapa? Karena gereja menjadi anggota tubuhnya. Menjadi tubuhnya yang ada di muka bumi ini. Kristus kepala di sorga, di takhta itu. Dia memerintah di sana bagi kita sekalian. Sebabnya marilah kita terhubung langsung dengan Kristus sebagai kepala gereja kita sekalian. Kita adalah gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini. Terhubung dengan sorga, terhubung dengan Kristus sebagai kepala. Untuk apa? Menyelesaikan pekerjaannya seperti pesan Yesus juga dalam Injil Yohanes pasal yang keempat. Aku datang, makananku adalah untuk melaksanakan kehendak Bapakku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus sudah selesai dengan pekerjaan yang dia lakukan itu. Dan dia sudah duduk di sana, di takhta itu. Dan dianugerahkan kepada kita gerejanya, tubuhnya yang ada di muka bumi ini untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan otoritas kuasa daripada dia. Kita menjadi serupa, segambar dengan dia. Karena kita menjadi gereja yang langsung terkonek akurat dengan kepala gereja di surga. Untuk menyelesaikan pekerjaannya yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Berbagai kita yang setia untuk melaksanakan tugasnya sampai akhir. Maka Tuhan yang akan memberkati kita sekalian dengan upah dan berkat-berkatnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran Allah ini kami terima dan menjadi bagian dalam kehidupan kami, bahwa ada pola Allah yang dari surga yang sudah anugerah pada kami, yaitu Yesus anak Allah. Supaya kehidupan anak Allah itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Pola dan teladan surga itu sudah dianugerahkan. Dan supaya kami hidup sesuai dengan pola itu. Gereja
diserupakan menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus untuk kemuliaan Allah di muka bumi ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Ronald Aruben MTH. Topik menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Line telepon saya buka di 0853 98 98 0421. 0853 98 98 0421. Sahabat yang ingin bertanya atau ingin didoakan, silakan menghubungi nomor tunggal kami. Dan tentu sejenak kita akan mendengarkan pujian dulu untuk menemani break kita, dan kita akan kembali dalam percakapan kita di sekitar tema atau firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Ronald Aruben. Selamat mendengarkan pujian ini. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oh, oh. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
You've been listening to 100.8 Amigos FM. Masih dari Kota Sejuk Tomohon 100,8 FM Radio Amigos, bikin hidup lebih berarti. Bersama saya Pendeta Jerry Rambing dalam program Berita Firman Tuhan. Seperti yang saya sampaikan bahwa kita akan berbincang-bincang dengan hamba Tuhan yang sudah menjadi narasumber kita di sekitar topik menjadi serupa dengan gambarannya. Dan kita langsung saja ke hambanya yang luar biasa ini. Yesus luar biasa. Oh, puji Tuhan, ya pasti. Kalau Yesus luar biasa pasti anaknya juga akan ke sana kan. Kan begitu. Oke, tapi tidak berarti mencuri kemuliaan Tuhan. Amen. Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ini sangat indah ya Pak, untuk kita memahami soal siapa sesungguhnya kita. Banyak orang Kristen mengetahui Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia kenal, tapi mereka kehilangan jati diri. Ya. Ya, maksudnya orang itu kehilangan jati diri. Saya pernah baca satu buku, ada orang mengatakan bahwa dia khotbah tentang Tuhan, khotbah tentang Allah, tetapi sebenarnya dia tidak mengenal Allah yang dia khotbahkan. Nah itu, saya tidak masuk ke ranah sana Pak, tapi seperti saya katakan tadi, bahwa gambaran anaknya itu di dalam Krista itu untuk satu tugas, menyelesaikan tugas dan pekerjaannya. Tadi singgungan sedikit yang Bapak ngomong tadi ya, itu luar biasa ya. Dan kita harus terhubung dengan sorga untuk menyelesaikan tugas itu. Gambaran Kristus. Silakan Pak Pendeta, kembali sekalipun walaupun tadi sudah dikhotbahkan, tapi harus gambaran anak ini kah yang harus menjadi kekuatan kita gereja Allah sesungguhnya ya Pak. Itulah yang sudah disampaikan oleh para rasul. Oke. Tidak ada yang lain mereka ceritakan selain Yesus Kristus itu, yang sudah didahului oleh Simon, yang mendapat ilham dari Bapa Surgawi. Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi selalu Mesias itu dikaitkan dengan anak Allah. Itu sebabnya di pertanyaan banyak orang, kenapa anak Allah? Karena ada anak, sederhana saja, ada anak Allah yang pertama tapi tidak menjadi teladan, namanya Adam. Itu sebabnya anak Allah, Adam yang terakhir harus datang menjadi teladan untuk kita sekalian. Inilah contoh yang dari sorga. Jadi seluruh umat Tuhan harus mengikuti contoh ini. Sudah ada contoh, sampai orang buat baju ada patron. Betul. Kalau Ada orang pola. buat baju semau sendiri itu tidak terpola nanti. Itu sebabnya mungkin seperti pertanyaan tadi, orang jadi bingung. Dia mau beritakan tapi dia sendiri tidak menjadi contoh. Karena harus contohi dulu yang ini, contoh yang dari sorga ini. Satu-satunya contoh selain keselamatan, selain penebusan, tetapi hal yang juga kita jangan lupakan, dia datang menjadi contoh untuk kita sekalian, pemulihan itu. Bagaimana anak Allah yang sebenarnya, yang berkenan kepada Bapa Surgawi. Bukan usaha kita, bukan kekuatan kita, dia datang sendiri memberikan contoh. Dia datang sendiri menebus kita. Kalau kita percaya dan kita miliki dalam pribadi kita, kita telah memiliki contoh itu. Nah, tapi penting juga di sini itu pendewasaan rohani. Itu anak Allah dalam pribadi kita menjadi dewasa penuh. Dan itulah cara para rasul memberitakan firman Tuhan kepada murid-muridnya, kepada anak-anak didiknya, supaya pola Allah itu mulai terpola sesuai dengan kehendak Allah dalam kehidupan mereka. Itu contoh saja Paulus. Pastikan hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus. Berarti pola Kristus sudah terbentuk dalam diri dia. Nah, dalam penyanyian baru Paulus menjadi contoh. Dia terima pola langsung dari Kristus. Sebab Kristus kan jumpai dia ketika memasuki kota Damsik. Kristus yang adalah pola itu langsung bertemu dengan Paulus. Paulus belajar. Dikatakan dia menerima pola itu. Dan itu yang dia bagikan dalam perjanjian baru, termasuk kepada anaknya Timotius. Dia katakan pada Timotius, engkau sudah mengikuti ajaranku, cara hidupku, dalam 2 Timotius 3 ayat 10. Dan dia katakan pada Timotius, ajarkan juga kepada orang lain. Percayakan kepada orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain seperti yang Paulus ajarkan. Itu turun-temurun terus. Jadi gereja harus berkaca seperti itu, berpola seperti itu, sampai dewasa ini. Karena dia pesan kepada jemaat ini Roma, semua yang dipanggil, dipanggil ini supaya menjadi serupa dengan gambaran anaknya.
kembali ini gambar anaknya ini penting sekali bagi gereja. Ya. Itulah pola yang sebenarnya, bukan pola yang lain. Nah, kalau kita sudah dapat pola ini, kehidupan kita menjadi mudah. Sebab bukan cuma sekedar cerita, sekedar kata-kata, bahkan spiritnya diberikan. Ya, betul sekali. Kekuatan, ada kemampuan ilahi supaya kita menjadi seperti anaknya itu. Itu luar biasa. Jadi guru yang agung itu sebenarnya lewat Kristus di dalam kehidupan kita Iya. sehari-hari. Memang itu yang tadi disampaikan oleh Pak Pendeta, bahwa memang sebenarnya pola itu ya tidak sulit untuk kita Iya. dapatkan ya ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang digambarkan oleh Paulus itu sebenarnya contoh paling tepat juga Iya. ya. Dan itu adalah guru yang terbaik untuk kita mengikuti teladan Kristus lewat apa yang Paulus alami kan. Sudah alami. Bagaimana dengan keadaan ya gereja saat ini, para hamba Tuhan yang takut untuk menderita kan begitu? Karena kalau saya lihat kan pola Kristus itu kan akhirnya menuju kepada penderitaan juga. Yesus Iya. akhirnya mati di kayu salib. Iya. Penolakan Kristus ketika dia dia melayani, bahkan Paulus pun juga mengalami hal itu. Iya. Nah, bagaimana dengan zaman sekarang ini Pak, Bapak melihat ada, ya saya tidak bilang ya gereja-gereja yang akhirnya takut untuk mengalami aniaya mungkin, atau takut mengalami kesusahan, padahal sebenarnya pola Kristus mengajar hal seperti itu. Untuk itulah aku dipanggil kan gitu. Kalian dipanggil untuk juga menderita. Bagaimana nih Pak Pendeta? Memang ada kata sederhana, memang orang percaya harus di-setel ulang. Di-setel ulang ya. Kembali kepada Alkitab. Ya. Seperti diajarkan oleh para rasul. Itu sebabnya Kisah 2 ayat 42 dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Betul. Rasul-rasul tidak mengajar yang lain-lain selain daripada anak Allah itu. Ini pola yang sudah membuat mereka hidup. Coba kita bayangkan di Kisah Rasul, mereka berani sekali sampai mereka dianiaya, rela mati. Itu maksud saya Pak. Bahkan sejarah gereja sudah mengungkapkan, bahkan ada para martir yang berkata itu darah para martir telah menjadi benih gereja. Mengapa mereka begitu berani? Karena ini spirit dari Kristus itu sudah masuk dalam hidup mereka, itu luar biasa. Dan menguasai hidup mereka. Nah, Yesus yang mereka imani itu, dia sudah datang di dunia, dia bekerja 3,5 tahun. Di dalam perahu ada gelombang itu, dia cuma tertidur, dia menang atas orang-orang Farisi, atas perempuan berdosa, dia berkemenangan mati dan bangkit. Dan yang luar biasa adalah spirit daripada dia ini yang sudah menang itu, kehidupannya yang dia sudah alami yang penuh kemenangan itu dianugerahkan kepada kita. Luar biasa. Berarti material yang sama, itu DNA yang rohani ini dari Kristus sudah dianugerahkan kepada kita. Itu yang luar biasa sekali. Kehidupannya yang sudah menang itu, menang atas dosa, menang atas orang Farisi, menang atas pelacur, menang atas itu ahli-ahli Taurat di sana. Dianugerahkan dari kehidupan pada orang, masuk pada orang. Ini yang membuat kita menang. Nah, kehidupan Kristus inilah supaya menjadi berkembang penuh dalam hidup kita. Dengan cara bagaimana? Dengan itu firman. Firman ini akan memperkuat iman kita supaya bertumbuh sehingga pola ini semakin menjadi nyata dalam hidup kita. Bapak bilang tadi harus di-setel kembali. Iya. Kalau gelombangnya sudah pindah harus di-setel ulang. Apa memang sekarang sudah banyak yang keluar dari gelombang ini Pak, gimana? Itu sebabnya kalau tidak keluar tidak ada pertanyaan tadi. Oh begitu. Oke, puji Tuhan, luar biasa. Iya, sangat diberkati kita saat ini. Dan line telepon saya buka di 0853 98980421. Sekali lagi 0853 98980421. Bagi sahabat yang ingin bertanya atau ingin didoakan, langsung saja menghubungi nomor tunggal kami. Dan tentu hamba Tuhan akan menjawab setiap pertanyaan, bahkan kerinduan Anda untuk didoakan. Kita akan break sejenak untuk mendengarkan satu pujian dari Mission Singers. Selamat mendengarkan.
I want you to know that Jesus Christ is very real. The Bible says that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. And you have been listening. Amigos, 100.8 FM, making life more meaningful. Kembali bersama saya Pendeta Jerry Rambing dalam Berita Firman Tuhan, program yang saat ini Anda saksikan, dan juga narasumber masih Bapak Pendeta Ronald Aruben. Kita kembali ke beliau dan saya buka kembali untuk Anda yang ingin bertanya atau ingin doakan, langsung hubungi nomor tunggal kami di 0853 98980421, 0853 98980421. Langsung saja Anda yang membutuhkan doa dan atau ingin bertanya, langsung ke nomor tunggal ini. Ke Pak Pendeta lagi nih, luar biasa hari ini Pak Pendeta menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ada pertanyaan ini seperti yang di dalam Yohanes 12 ayat 24 ini Pak. Biji gandum yang jatuh ke dalam tanah dan mati. Ya. Apa makna ini? Ya. Yang bisa Bapak sampaikan. Jadi bagus sekali pertanyaan ini. Ada hubungannya dengan materi yang sudah disampaikan. Yesus diumpamakan bagaikan biji gandum yang jatuh ke dalam tanah dan mati. Itu perumpamaan langsung dikatakan oleh Yesus sendiri. Ya. Dan itu berbicara pribadinya. Kalau cuma Yesus seorang diri, cuma dia anak Allah yang taat kepada Bapa di sorga. Cuma dialah suara itu berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tapi ternyata rahasia dalam Injil Yohanes 12 ayat 24 berkata, kalau dia tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia hanya seorang diri saja. Itu berarti kehidupannya yang luar biasa itu dia akan lipat gandakan. Ya. Bukan cuma dia saja. Ya, betul. Dia menjadi perintis, kata kitab Ibrani. Dia sudah mati bangkit naik ke surga. Dan kemudian nanti akan dilanjutkan oleh anak-anak Allah yang berikutnya. Tapi sebelum anak-anak berikutnya mendapat dimensi yang sama, dia mati dulu dan bangkit. Nah, ada rahasia kematian kebangkitannya, yaitu seperti benih itu yang jatuh ke dalam tanah. Sebab setiap benih atau biji yang orang tanam, dia harus mati dulu. Baru dia bertumbuh. Demikian dengan kematian kebangkitan Kristus, maka ada benih-benih yang baru ini dihasilkan. Itu ya. Yang kualitas sama dengan benih yang pertama itu. Sebab hanya benih Kristus, benih Allah. Maka karena dia mati bangkit, dihasilkan benih-benih yang serupa. Segambar dengan dia. Benih inilah yang ditanamkan dalam hati kita oleh Roh Kudus sejak kita lahir baru. Ditaruh dalam manusia batin kita. Supaya itu harus berkembang. Karena itu seperti ada bapak sahabat tadi mengatakan bahwa untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, mulai dari kita terima Yesus. Ya, terima Yesus. Tapi kalau kita waktu terima Yesus kan itu berarti kita baru ada bayi rohani di dalam. Ya, nah bayi ini harus diberikan nutrisi, diberikan makan supaya bayi ini berkembang terus menjadi dewasa. Luar biasa ya. Menjadi anak Allah yang dewasa. Itu perkembangan dari benih itu. Benih yang baru yang berasal dari Kristus dilipat gandakan. Itu udah janji Tuhan sejak masa kitab Kejadian. Keturunanmu akan bertambah banyak. Sebenarnya dalam teks asli yang dimaksud adalah benihmu akan diperbanyak. Your seed. Ya. Itu yang Paulus terangkan di Galatia pasal 3 ayat 16. Nanti sahabat amigos baca di rumah Galatia 3 ayat 16. Paulus yang paham itu dia terangkan, itu yang dimaksud adalah satu keturunan. Benih yang satu, yang adalah benih Yesus Kristus. Bukan keturunanmu yang banyak, tapi berasal dari benih yang satu dulu. Dengan dia mati dan bangkit, maka benih itu diperbanyak. Itu tuh masuk di Yohanes 12 tadi. Menjadi sama kualitas dengan Yesus. Itu yang kita miliki sekarang. Oke, kita akan coba dulu menyapa mereka yang sudah bergabung di media sosial, Pak. Ya. Amin. Dan juga ada komentar-komentar yang mereka berikan. Ada Bapak Maralam Sihombing dengan komentar Shalom, selamat pagi juga hambanya dan kru Radio Amigos. Ya, selamat pagi Pak Maralam Sihombing. Beliau berdomisili Jakarta. Juga masih dengan Pak Maralam Sihombing dengan komentar yes amin.
Juga ada Laoli, ya, dengan komentar Shalom, selamat melayani Pak Pendeta. Amin. Terima kasih. Sahabat Shalom Bapak juga. dia atau teman sahabat Bapak? Laoli. Oke. Yang pasti mereka adalah sahabat Radio Amin. Amigos. Ini yang tadi Bapak singgung, yaitu Bapak Ricky Van Behen. Puji Tuhan untuk menjadi serupa dengan Amin. gambar anaknya, diawali dengan menerima anaknya atau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu di Roma 10 Ya. ayat 9 sampai 10. Terima kasih Pak Ricky ya atas kebenarannya, dan hari ini kita tetap terus merasakan bahwa kasih Tuhan ada dalam hidup saudara dan saya ya. Iya. Dan masih banyak lagi yang memberi komentar. Juga ada Ibu Debbie Kaunang ya. Ini dan juga ada Ibu Meike Karunding, ini sahabat Bapak. Ya, amin. Kita punya pola yaitu Yesus Kristus. Juga dengan komentar yang masih komentar dari Ibu Meike Karunding, sekarang gereja-gereja takut untuk diberitahu segala dosa-dosanya. Gereja takut dibersihkan dari dosa, dari setiap kesalahan. Ini. Oke, kita tetap kembali kepada kebenaran ini, dan tentu bagi Bapak Ibu sahabat yang terus setia di 100,8 FM Radio Amigos, jika Anda ingin didoakan, langsung saja menghubungi nomor tunggal kami. Tentu kita akan terus menjawab setiap pertanyaan yang ada. Ya, kembali Pak Pendeta, mungkin statement closingnya atau pernyataan terakhir. Ya. Oke, untuk kita, atau ada yang ingin disampaikan sebelum ada kita hubungannya akhir? dengan ada Oke. Ibu Meike tadi sampaikan. Oke. Jadi ada hubungannya dengan dosa-dosa, artinya adalah benih itu akan bertumbuh maksimal atau menjadi maksimal kehidupan Kristus dalam kita kalau kita bebas dari dosa. Itu Iya. harus dibereskan dulu. Kalau tidak, di sana ada rumput duri. Ada rumput duri. Ya, itu yang Yesus sudah umpamakan. Maka benih itu sudah bertumbuh juga. Ya. Tapi rumput duri itu akan menghimpit benih itu sehingga tidak berkembang maksimal. Nah, di sini rahasia dalam kehidupan orang percaya, mengapa tidak menjadi dewasa dalam Tuhan, mengapa sudah bertumbuh mandek tiba-tiba, mengapa jadi malas lagi untuk dengar firman Tuhan. Nah, Ya. itu harus periksa hati kita. Ya. Jangan-jangan ada benih yang lain bersama-sama bertumbuh. Itu yang harus dibersihkan. Yang Yesus katakan, semua tanaman yang tidak ditanam Bapa di sorga dicabut sampai akar-akarnya, dengan tujuan Tuhan adalah supaya tanaman surgawi itu bertumbuh dengan maksimal. Benih itu. Benih itu ya. Sebab hasilnya akan menjadi serupa dengan Kristus kalau dia berkembang menjadi dewasa. Ya. Oleh tuntunan Roh Kudus dan firman-Nya. Iya, Itu luar biasa. Silakan Pak. Kita tentu bersyukur, dan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta ini tentu ini akan membuat kita terus maju Amin. bersama Kristus. Haleluya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kekristenan di akhirat ini semakin banyak yang merosot ini. Ya, oleh karena ketidaktahuan mereka tentang arti kematian Kristus dan kebangkitannya. Karena Paulus berkata begini, kalau Yesus yang mati tidak dibangkitkan, sia-sialah apa yang kita percayai. Tapi kita bersyukur Kristus mati, benih yang itu mati dan bertumbuh, dan dia hidup kembali. Dia menjadi banyak. Banyak, luar biasa. Nah, dan kembali kepada pola, yaitu gambar Kristus itu sendiri. Untuk gereja harus terus berkembang dan tidak takut dengan aniaya, begitu Pak ya. Amin. Karena itu kan Kristus sendiri sudah ajarkan kan. Ya. Aniaya apapun, aniaya kan tidak harus kehilangan nyawa, bisa juga banyak hal tentang aniaya itu. Kalau benih itu sudah ada, kehidupan Kristus menjadi nyata dalam kita, dia yang pernah tahan aniaya, tahan pencobaan, sudah ada dalam pribadi kita. Iya. Yesus di tengah-tengah angin ribut, dia jadi tenang. Kalau benih itu sudah ada yang menjadi dewasa dalam kita, kita juga tenang atas pencobaan, atas COVID-19. Jadi tenang, tidak stres, tapi justru fresh. Jadi freedom in the spirit. Karena benih itu luar biasa. Iya. Ya, silakan Pak Pendeta. Mungkin langsung tutup dalam doa atau closing statement. Ya. Puji Tuhan, sahabat Amigos yang diberkati oleh Tuhan, biarlah kehidupan kita terpola sesuai dengan gambar Allah itu. Yesus Kristus yang sudah dianugerahkan kepada kita bukan sekedar cuma juru selamat, tapi menjadi teladan bagi kita sekalian. Milikilah kehidupan Kristus, kehidupan anak Allah itu seperti Paulus, sehingga kita dapat berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus hidup di dalam aku, sehingga membuat kita menjadi lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus berkati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk hari ini. Biarlah berkat kebenaran Allah ini
rahasia yang sudah diungkapkan tentang rahasia anak Allah ini menjadi nyata dalam kehidupan kami. Bukan sekedar kata, tapi menjadi realita dalam kehidupan anak-anak Tuhan dimanapun berada. Seberapa banyak yang mendengarkan siaran ini, biarlah berkat Allah turun atas mereka. Kehidupan anak Allah menjadi nyata, dan kami semua menjadi gereja yang hidup, yang dibangun di atas dasar yang kokoh kuat teguh, sehingga ketika datang tantangan, datang banjir, datang hujan, datang angin, tidak akan goyah, sebab berdiri kokoh bersama-sama dengan Yesus Kristus, anak Allah yang hidup itu. Berkat Allah juga turun atas semua yang mendengarkan. Demikian juga pemimpin di studio ini, Bapak Heri dan kaum keluarga. Demikian juga Bapak Jerry dan semua yang melayani lewat tempat ini. Berkat Allah turun atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Diberkatilah amigos yang mengandalkan Tuhan.